Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini kamu sedang mencoba untuk menyabotase dirimu sendiri, mencoba untuk menarik diri, bukan mencoba ya, lebih tepatnya kayak kamu saat ini lagi menarik diri untuk fokus membangun kestabilan hidup, membangun karirmu ya, membangun masa depanmu, seperti itu ya. Secara terus-menerus kamu usahakan, kamu perbaiki, kamu ingin stabil, kamu ingin sukses ya. Makanya saat ini mungkin kamu yang tadinya suka nongkrong-nongkrong sama teman-teman mungkin sekarang sudah lebih dikurangi, atau bahkan benar-benar menarik diri dari teman-temanmu ya. Benar-benar yang hanya fokus dengan karir, kestabilan hidup ya, untuk masa depan, seperti itu, cita-cita dan sebagainya. Kalau aku lihat di sini memang ini semua kamu lakukan akibat dari masa lalu yang pernah terjadi di apa yang pernah terjadi di masa lalumu ya. Jadi kamu kayak mungkin ada sesuatu yang menyakitimu di masa lalu, atau mungkin kamu pernah dihina, pernah dikhianati, pernah dilukai, entah itu dengan pasangan atau dengan orang lain, seperti itu ya. Sehingga mungkin dengan mengenang masa lalu ya, dengan mengenang rasa sakit di masa lalumu ya, kamu jadi belajar ya, kamu jadi belajar untuk membuat suatu persepsi bahwa ya hidup nggak harus seperti itu lagi gitu loh ya. Hidup harus tetap maju, hidup harus bisa sukses gitu ya, aku lihat di sini. Jadi kamu benar-benar dari mengenang masa lalu, benar-benar belajar dari masa lalu ya. Jadi bisa merubah mindset, merubah persepsimu, merubah sudut pandangmu. Sekarang yang tadinya kamu tuh bucin-bucin sama seseorang, contohnya misalnya gitu ya, ternyata kamu dikhianati, disakiti, dilukai. Sekarang persepsimu sekarang tidak seperti itu lagi ya. Hidup nggak harus mata-mata harus memiliki pasangan atau harus fokusnya ke pasangan-pasangan, enggak. Hidup juga masih panjang, harus berlanjut ya. Apa yang bisa membuatmu tetap hidup, apa yang bisa membuatmu bisa lanjut dalam kehidupan ini, ya itu yang kamu lakukan, yaitu dengan menyukseskan diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian aku lihat saat ini memang kamu juga sedang menikmati waktumu sendiri dengan dirimu sendiri ya, menghargai dirimu sendiri, menilai dirimu sendiri. Terus juga kalau di masa lalu kamu itu tersakiti oleh seseorang, dikhianati, diselingkuhi, direndahkan, dicampakkan, disudutkan atau apalah, pokoknya di sini dulu kamu sempat sakit hati ya dengan beberapa orang atau dengan seseorang. Aku lihat saat ini kamu mulai menyembuhkan luka batinmu, rasa sakit hatimu, rasa patah hatimu, rasa kecewamu, rasa direndahkan dan segala macam ya. Bahkan sekarang kamu menenggelamkan dirimu pada bayang-bayang pekerjaan ya, fokus aja dengan karirmu, pekerjaanmu, mulai menghargai diri sendiri, mulai mengembangkan prospek hidupmu ya, atau mungkin saat ini mulai berpikir
kira-kira gimana ya caranya menghasilkan cuan yang banyak, gimana menghasilkan karir yang bagus gitu ya, apakah harus membuat bisnis baru atau mungkin harus memulai pekerjaan baru dan sebagainya. Intinya saat ini kamu benar-benar hanya fokus pada dirimu sendiri untuk pengembangan dirimu sendiri dalam hal karir kesuksesan masa depan. Seperti itu ya. Kamu sekarang menghargai dirimu sendiri, kamu tidak mau lagi diremehkan, kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta, seperti itu ya. Kamu tidak mau lagi dibodoh-bodohi dengan cinta, dengan pasangan, seperti itu ya. Sekarang mulai mengerti atau mulai bisa menilai seberapa berkualitasnya atau seberapa mampunya kamu atau seberapa kuatnya kamu untuk masa depan. Ternyata yang membuat kamu saat ini seperti itu ya, lebih fokus ke diri sendiri adalah perpisahan ya. Jadi kamu mungkin sempat berpisah dengan seseorang ya, dan itu mungkin membuat kamu merasa sedih, atau bisa jadi perpisahan ini terjadi karena ketika kamu bersama dia, ketika dulu kamu masih hidup atau menjalin hubungan dengan dia, kamu selalu dihantui dengan rasa kesedihan, rasa kepahitan dalam hidup, selalu merindukan dia, selalu memikirkan dia, dan karena mungkin kamu terlalu bergantung atau terlalu menaruh harapan ke dia, menaruh ekspektasi banyak kepada dia, terlalu pokoknya semua itu kamu gantungkan ke dia gitu ya, sehingga mungkin masa depan itu tidak terlihat dengan pasti, hidupmu stuck gitu ya. Kamu tidak mengejar karirmu, kamu tidak mengejar pencapaian-pencapaianmu, cita-citamu, seperti itu ya. Masa depan benar-benar yang seperti tidak pasti, seperti itu ya. Makanya di sini mungkin kamu memilih untuk berpisah. Karena ya dijalani bersama dia juga nggak ada perkembangan dan nggak ada kebahagiaannya juga gitu. Jadi kalau aku lihat mungkin ya sekarang atau kemarin kamu memikirkan kembali ya, apa yang kemarin sudah usang, apa yang kemarin sudah tidak bisa lagi diperbaiki, apa yang kemarin sudah menyakitimu, apa yang kemarin sudah tidak bisa membuatmu bahagia, ya kamu sekarang mengkondisikannya, gimana caranya membuat apa yang telah tidak bisa dibangun kembali itu ya sudah gitu loh ya. Dan kamu membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu, atau kamu memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan sesuatu yang dulu menyakiti kamu itu, misalkan contohnya gini deh, kamu dulu sangat bucin-bucin sama seseorang, terus ternyata kamu udah tetap bertahan, kamu coba untuk memperbaiki hubungan agar kalian langgeng, tapi tetap juga sudah bertahun-tahun nggak ada perkembangan. Sedangkan kamu mungkin sudah mengorbankan waktu, mengorbankan energi, mengorbankan perasaan untuk hanya dia, hanya kepada dia. Tapi ya tetap nggak ada kebahagiaan, justru malah hidupmu terasa pahit, terasa menyedihkan, sakit banget gitu ya. Ditambah masa depan juga dikorbankan, sehingga kamu merasa bahwa nampaknya hubungan kamu dengan orang itu sudah usang, sudah rusak, sudah tidak bisa lagi diperbaiki, sudah hancur, sudah ya udah nggak bisa diselamatin lagi lah, seperti itu ya. Sehingga apa yang sudah tidak bisa diulang kembali ya udah gitu ya, tidak usah diputar kembali, tidak perlu diberikan kesempatan kembali untuk diperbaiki gitu, karena ya memang sudah tidak bisa gitu, paham ya. Jadi di otakmu itu sekarang berpikir ya udah, kalau memang kemarin aku sudah mencoba untuk memperbaiki tapi ternyata tidak juga bisa baik ya, tidak bisa baik, ya udah gitu, berarti memang sudah gagal, sudah hancur gitu. Dan sekarang aku lihat kamu mulai bisa dibilang kayak inilah waktunya untukmu berpesta, inilah waktunya untukmu merasa senang setelah kamu berpisah dengan orang itu atau dengan situasi itu yang udah gagal itu. Kamu memberikan waktu pada dirimu untuk bersenang-senang,
dengan hidupmu, dengan dirimu sendiri ya. Aku lihat di sini kamu menikmati momen waktu bersama teman-teman atau ya dengan dirimu sendiri, bersenang-senang, bahagia, menjalani hidup lajangmu ya, menjalani hidupmu yang saat ini, yang sekarang gitu. Jadi tidak memaksakan segala sesuatu yang memang sudah usang, yang sudah rusak gitu. Yang penting sekarang fokus pada bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri gitu, mensukseskan diri sendiri gitu. Aku lihat seperti itu. Kita lihat situasi lengkapnya. Kenapa sampai kamu sekarang bersikap seperti ini ya? Fokus hanya pada dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalumu sampai-sampai kamu sekarang mengambil pilihan untuk berpisah dan fokus hanya pada hidupmu. Oke. Okay, Two of Cups, Knight of Swords, Three of Cups reverse, Ten of Cups, Queen of Cups, Nine of Swords, apa ini namanya, Knight of Pentacle. Oke, ya benar, berarti di sini kamu sempat terbucin-bucin sama seseorang ya. Ada Two of Cups, ya memang ada ketertarikan kamu dengan seseorang dan orang itu juga sebenarnya tertarik sama kamu. Cuma nampaknya memang masih di tahap awal ya hubungan kamu dengan seseorang ini gitu. Aku lihat di sini kalian mau bersama atau kalian mau menjalin hubungan atau kalian mau PDKT-an atau kalian merasa tertarik dan mau dekat, itu kuat atas indikasi empati. Memang ada rasa cinta, terus juga kamu juga mungkin ya memiliki rasa kesetiaan terhadap dia. Kamu merasa ada keyakinan yang sama dia, seperti itu. Entah di sini dianya pun punya keyakinan yang sama atau tidak sama kamu, tapi yang pasti di sini kamu merasa kamu berempati terhadap dia, terus kamu cinta juga sama dia, terus juga kamu bener-bener setia. Jadi ketika kamu suka sama dia, ya udah sama dia doang, nggak ada yang lain gitu ya. Terus juga kamu merasa bahwa kamu dengan dia itu mungkin cerminan atau memang punya sudut pandang atau cita-cita yang sama. Kamu berpikir seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Tapi ya itu tadi aku bilang, hubungan kamu dengan dia memang masih di tahap awal hubungan ya. Hubungan ini memang bisa berpotensi matang atau berkembang seiring berjalannya waktu, bisa saling memuaskan atau bermakna asalkan kalian mau bersama-sama penuh dengan kesadaran untuk naik ke tingkat saling memahami, ke tingkat yang lebih tinggi untuk saling menghargai ya, agar kalian bisa sama-sama menjalani hubungan yang baru, hubungan yang hubungan yang dekat, hubungan yang lebih intim ya, kalian bisa bersama seperti itu. Hubungan yang aku lihat di sini hubungan baru yang bisa berkembang dibangun atas rasa kasih sayang, romansa, rasa cinta, penuh kasih sayang. Hanya saja ada Knight of Swords. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada seseorang yang punya sifat yang mungkin ada sifat dari dia yang kamu tunggu-tunggu untuk berubah. Ya, misalkan gini deh. Contohnya dia tukang selingkuh. Nih ada Three of Cups. Berarti ini energi pihak ketiga. Contoh aja ya. Contoh misalkan dia sering selingkuh. Udah kamu maafin, selingkuh lagi. Maafin, selingkuh lagi. Gitu-gitu terus. Sehingga ada sifat dia yang mungkin menyakiti kamu.
ya, tapi kamu tetap terima, kamu maafin, tapi kamu sangat berharap bahwa dia bisa berubah, jangan selingkuh-selingkuh lagi, contohnya seperti itu. Nah, aku lihat di sini itulah yang membuat salah satu alasan kenapa hubungan kalian itu rusak dan kamu memilih untuk fokus sekarang pada hidupmu, ya, karena ada sifat dari dia yang mungkin kamu tunggu-tunggu untuk berubah, ya, tapi mungkin ya nggak berubah-berubah juga. Nah, setelah kalian berpisah, barulah di sini aku lihat mungkin sedikit demi sedikit akan segera ada perubahan dari dia. Tapi sayangnya, aku lihat di sini kamu juga sudah memutuskan, sudah mempertimbangkan untuk berakhir hubungannya dengan dia secara total, gitu ya. Sehingga mungkin saat ini ya memang sudah ada perpisahan gitu di antara kalian, ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan kalian itu butuh saling mau berjuang dan saling bisa mau mempertahankan satu sama lain gitu loh. Jadi perpisahan ini itu terjadi untuk menguji kalian, ya. Kalau memang kalian masih mau, ayo sama-sama diperjuangkan gitu, ya. Sayangnya di sini energi kuat banget, ada third party, ada pihak ketiga gitu. Jadi gimana tuh? Ya, kalau aku lihat sih dia ini ya, apa yang kamu harapkan perubahan dari dia itu ternyata kamu tunggu-tunggu nggak kunjung datang gitu ya. Padahal sebenarnya si dia ini mau segera melakukan perubahan, tapi kadung kamunya sudah mempertimbangkan atau mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia gitu. Ditambah lagi hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Mungkin di awal-awal hubungan aja terasa baik-baik saja, terasa bahagia, nikmat gitu ya. Tetapi ternyata hubungan ini berakhir dengan sangat cepat gitu. Ya mungkin ada yang baru beberapa hari intim, tahu-tahu udah ngilang, tahu-tahu udah ghosting, tahu-tahu udah ya udah putus gitu aja, udah hilang gitu ya secara total. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini dia tanpa sadar ya, apa sih kayak selalu meninggalkan kamu, selalu mengabaikan kamu, selalu beralasan sibuk kerja sehingga tidak memperhatikan kamu, tidak ada quality time bersama kamu, seperti itu. Terus itu juga mungkin banyak sekali hal-hal, peristiwa, momen, janji, atau apa, rencana-rencana kalian yang tertunda. Bahkan ada nih yang aku lihat udah niat mau nikah ya, mau ada lamaran atau menikah gitu, akhirnya sering ditunda terus gitu, akhirnya sampai sekarang tuh nggak jadi tuh ya pernikahan atau lamaran itu. Ditambah memang juga ada pihak ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian, dan pihak ketiganya ini ternyata tuh baik banget gitu, dia kayak punya sikap yang baik, lemah lembut gitu ya. Dan pasanganmu ini atau si dia, orang masa lalumu ini tergoda gitu, karena ya memang karakter atau sifat orang pihak ketiga di antara kalian itu tuh memang lemah lembut banget, sopan, baik gitu ya. Dan ya dia kegoda, dia kesemsem gitu kalau aku lihat di sini. Ya kena lah rayuannya sama si pihak ketiga ini. Padahal mungkin waktu kalian kemarin masih bersama tuh ya, aku lihat di sini kalian itu kan lagi deket-deketnya tuh ya sama keluarga, ya lagi membangun kedekatan dengan keluarga, atau ya memang lagi harmonis lah dengan keluarga kalian, sehingga kalian itu udah ada niatan gitu loh untuk membawa dia ketemu dengan keluargamu, mengenalkan dia pada keluargamu, seperti itu ya, untuk mendekatkan dia ke keluargamu. Aku lihat di sini kamu itu sudah menunjukkan keteguhan, keinginan, kedamaian, kepuasan jangka panjang mau sama dia gitu loh ya. Tapi ternyata aku lihat di sini apa ya karena menyakitkan ya, mungkin itu tidak terjadi gitu. Aku lihat di sini
Padahal aku lihat ya, baik kamu dan dia, ketika kalian menjalani hubungan ini bersama, kalian itu sama-sama merasa puas, sama-sama merasa damai menjalin hubungan ini. Ya, aku lihat ada kepuasan, ada kedamaian di dalam menjalin hubungan ini. Cuman krisis dari hubungan ini adalah satu sama lain atau mungkin salah satu pihak itu tidak jujur dengan perasaan dia sendiri gitu ya, terhadap perasaan diri dia sendiri aja dia tolak atau dia denial, apalagi dia mau ngaku kalau dia suka sama kamu gitu. Misalkan dia deh yang selama ini ternyata tidak pernah mengatakan kalau dia cinta sama kamu, suka sama kamu, dia selalu menutup-nutupi perasaan dia, ditambah lagi mungkin hubungan yang toxic gitu kan, mungkin hubungannya selalu on off, sehingga ya nggak ada waktu untuk bisa saling memahami atau saling tahu tentang perasaan satu sama lain gitu ya. Padahal di sini aku lihat kamu selalu menunjukkan rasa rasa penuh kasih sayangmu, selalu mengasuh dia, kamu selalu mencoba untuk stabil secara emosional agar hubungan ini berkembang seperti itu kan ya. Cuman yaitu krisis dalam keterbukaan dan kejujuran tentang perasaan diri sendiri ke pasangan ya. Terus itu juga padahal di sini kamu tuh gini. Ini energi seorang wanita ya, seorang wanita. Kalau misalkan kamu wanita, ini bisa jadi energi kamu. Kalau ini kalau dia yang wanita, bisa jadi ini energi dia. Silakan disituasikan saja. Karena gini, kalau aku lihat sosok feminin di sini atau sosok wanita di sini, orangnya ramah, penuh kasih sayang, peduli, ya. Terus itu juga pendengar yang baik, ya. Orang yang banyak belas kasih, pendengar yang hebat, ya seperti itu sosok wanitanya di hubungan kalian ini gitu. Tapi ya masih disia-siain aja gitu. Tuh ya, energinya kuat nih, Nine of Swords-nya reverse. Berarti kan memang dalam hubungan ini ada seseorang yang berselingkuh, terus juga nggak jujur, dan ternyata kini sudah terungkap ya. Bisa jadi misalkan dia deh yang selingkuh ya, dia yang nggak jujur sama kamu, dia yang nggak bisa mengungkapkan perasaannya sama kamu atau tidak pernah mengungkapkan perasaannya sama kamu. Nah sekarang mungkin sudah terungkap itu semua, perselingkuhannya, kebohongannya, skandal-skandalnya, sehingga aku lihat saat ini dia menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah atau rasa malu yang mendalam terhadap kamu. Untuk ditunjukkan ke kamu itu dia malu. Apalagi di sini mungkin dia juga sudah mengakui bahwa dia selingkuh di hubungan kalian dan memang juga sudah ketahuan sama kamu ya, sehingga aku lihat mungkin di sini dia merasa kamu itu sudah meragukan dia ya. Apalagi di sini kalau aku lihat kamu terhadap dia ini banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran atau banyak sekali kayak insting-insting negatif gitu ya, yang notabene benar-benar jadi kenyataan gitu. Kamu misalkan gak ada kabar nih dari dia seminggu gitu, kok tiba-tiba insting kamu berkata, ih dia kayaknya selingkuh deh, beneran selingkuh gitu. Jadi banyak sekali atau sering sekali kamu itu merasa kekhawatiranmu itu benar-benar menjadi kenyataan. Nah itu juga yang membuat kamu merasa yakin untuk fokus hanya pada dirimu sendiri aja lah sekarang gitu ya, dan kamu merasa kayak takut aja gitu karena ya itu tadi, kekhawatiran kamu itu benar-benar bisa jadi kenyataan. Itu yang menjadi kekhawatiran kamu untuk tetap bersama dia, menjalin hubungan dengan dia. Ditambah lagi mungkin semakin hari masalah di antara kalian semakin parah ya, dan mungkin mungkin kalian tidak satu sama lain, atau mungkin salah satu pihak tidak bisa diajak kompromi untuk mengatasi hubungan ini, sehingga kamu memilih untuk udah deh lanjutin hidup aja gitu ya. Kamu memilih untuk memiliki rasa kebebasan aja dalam hidup ini, mau ngapain ya hayu gitu ya, mau dekat dengan siapa aja hayu, tanpa ada pemikiran bahwa aku sudah dimiliki seseorang ya, aku harus menghargai pasanganku bla bla bla. Enggak ya, sekarang kamu lebih memilih untuk memiliki rasa kebebasan. Makanya di sini kamu memilih untuk fokus aja deh dengan diri sendiri, fokus aja dengan karir, have fun dengan teman-teman, atau ya hanya have fun dengan diri sendiri aja udah nikmat gitu.
Ditambah lagi, ternyata hubunganmu bersama si dia kemarin itu hubungan yang tidak stabil, hubungan yang tidak diberikan cukup usaha atau dedikasi oleh si dia. Ya, mungkin selama ini hanya kamu yang berdedikasi atau effort di hubungan ini. Segala sesuatunya tampak monoton di hubungan ini, tampak tidak menarik ya. Terus itu juga aku lihat di sini. Mungkin kamu juga berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, suka berjudi, ya. Bahkan mungkin dia pernah menipu, ditambah lagi nggak setia, gitu kan. Masih ingin bermain-main, kesana sini, ya. Termasuk dalam hal percintaan, gitu juga masih suka main-main, belum bisa diajak serius, seperti itu. Walaupun di sini kalian mencoba untuk membangun hubungan yang baik ya, karena kamu sangat tertarik sama dia, tapi sayangnya si dia ini orang yang hanya tertarik pada pasangannya yang kaya raya, yang punya kedudukan sosial yang tinggi, punya punya kuasa, seperti itulah ya. Sehingga dia ini orang yang gampang mengingkari komitmennya. Jadi walaupun sama kamu udah ngomong komitmen, udah ngomong kamu pasangannya, kalau ada yang lebih dari kamu, dia akan gampang meninggalkan kamu dan cari yang lain, dan bersama yang lain yang lebih kaya, lebih punya jabatan, punya status sosial yang tinggi, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat deh bagaimana perasaan dia setelah dia dengan kamu sudah berpisah. Ya, kalau kamu kan di sini ya udah have fun aja ya, bahagia dengan hidupmu sendiri, dengan dirimu sendiri, dengan teman-temanmu gitu. Nah, bagaimana dengan dia setelah kamu dan dia sudah berpisah seperti ini? Oke, perasaan dia saat ini adalah dia merasa seperti sudah kehilangan kesempatan, ya. Saat ini hanya bisa meratapi, hanya bisa menyesali bahwa andai aku dulu bertindak, andai dulu aku berdedikasi di hubungan kalian, andai dulu aku action, andai dulu aku ada effort di hubungan kalian, mungkin kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu itu akan hadir, itu akan terwujud gitu ya. Tapi nyatanya sekarang, karena dulu dia tidak berdedikasi di hubungan kalian, karena dia dulu tidak effort di hubungan kalian, sehingga hanya sekarang setelah berpisah ya udah hanya bisa meratapi, dia merasa sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama kamu, dia tidak bisa bertindak saat seharusnya dia bertindak ya. Terus itu aku lihat ya saat ini setelah berpisah dengan kamu, dia kangen ya, ingin mendengar suaramu kembali, dia pengen telepon kamu, dia pengen melakukan komunikasi kembali dengan kamu, dia ingin telepon kamu, dia ingin mendengar suara kamu lagi gitu ya, kangen aku lihat di sini. Ditambah lagi saat ini setelah berpisah dengan kamu, dia sering mengingat-ingat momen-momen bersama dengan kamu, ditambah juga kamu mungkin dulu ya orang yang pintar ngejokes atau pintar menghibur dia, atau orang yang asik diajak ngobrol gitu ya. Jadi dia merindukan lelucon-lelucon atau canda tawa bersamamu. Seperti itu, candaan-candaannya kamu, dia kangen itu ya. Kemudian di sini ada hope ya, dia masih berharap gitu ya, dia masih punya harapan atau dia masih berharap bahwa bahwa kalian itu masih bisa bersama, bahwa kalian itu masih ada jalan lah ya, masih bisa untuk punya cerita kembali ya. Di sini dia masih belum menyerah pada hubungan kalian atau pada situasi ya. Dia di sini masih berharap bahwa masih ada peluang atau masih ada kesempatan nantinya, entah itu kapan kalian bisa bersama kembali. Terus itu ada mistake saat ini, aku lihat dia merasa bersalah ya sama kamu. Dia tahu selama ini dia banyak sekali kesalahan sama kamu, dan dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia itu terhadap kamu dalam segala aspek ya, perselingkuhan, bohongnya,
nipunya atau apapun ya, ketidakjujurannya dan segala macam gitu ya. Dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia. Kemudian daydreaming ya, kalau aku lihat di sini sih dia sering merindukan kamu ya, sering menghayalkan kamu. Dia selalu terbayang-bayang ya, terbayang-bayang, ngehalu, ngelamun ya, ngelamunin kamu, karena ya gitu, dia selalu rindu kamu setelah berpisah ini gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua-belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 16, 20, 22, 26, 31, 3, 25, 21, 28, 29, 13, 27, 17, 18, 8, 6, 2, 10, 5, 24, 30, 9, 19, 23, 11, dan 4. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Juni, Maret, Agustus, Januari, Mei, Februari, November, Desember, Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio ular, sio monyet, sio ayam, sio kuda, sio naga, sio kelinci, sio kambing, dan sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. XRB, UV, FAEYPZOL, WQCHJG, KTSM. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.